Halo teman-teman, di kesempatan ini saya akan share informasi penting kepada teman-teman semua mengenai BI checking dan cara cek Slick OJK di website atau online. Nah, pasti teman-teman, sebelum pengajuan kredit, teman-teman pastinya akan ditanya terlebih dahulu oleh pihak marketing mengenai BI checkingnya aman atau tidak. Sebelum lanjut membahas apa itu BI checking dan cara cek Slick OJK, teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel Novi Sulastri dengan cara di like, subscribe, and share biar channelnya semakin berkembang. BI checking merupakan layanan informasi yang berisikan riwayat kredit debitur yang tercatat dalam Sistem Informasi Debitur atau biasa disebut SID. Hal ini dibagikan satu sama lain antar lembaga keuangan. Nah, jadi SID ini berisikan riwayat performing atau kredit payment kolektabilitas dari debitur itu sendiri. Nah, jadi teman-teman yang akan melakukan pengajuan kredit apapun, BI checking ini sangat penting sekali untuk kita ketahui apakah kita sebagai debitur layak atau tidak ketika proses pengajuan kredit. Nah, misalnya nih teman-teman akan melakukan pengajuan kredit KPR. Tentunya marketing atau developer akan menanyakan dulu kepada pihak konsumen apakah BI checkingnya tersebut bersih atau misalnya masih ada tanggungan yang mengakibatkan pengajuannya tersebut tidak bisa dijalankan. Nah, dari sistem informasi tersebutlah pihak bank maupun non-bank akan memberikan sebuah keputusan untuk meneruskan proses peminjaman atau bahkan menolak peminjaman dari si debitur itu sendiri. Nah, lalu siapa saja sih yang bisa mengakses informasi mengenai BI checking ini? Yang pertama, lembaga keuangan bank. Tentunya lembaga keuangan bank akan selalu bisa mengakses 24 jam setiap harinya untuk melakukan akses kepada si debitur mengenai performa kreditnya. Lalu yang kedua yaitu kepada konsumen itu sendiri. Untuk konsumen tentunya dibatasi oleh kuota dan slot antrian. Nah, makanya di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman semua yang ingin melakukan cek BI checking atau cek Slick OJK. Karena teman-teman ketika akan melakukan pengajuan, contohnya pengajuan KPR, teman-teman merasa kurang pede dengan BI checkingnya. Apakah nanti akhirnya pada saat proses analisa ini teman-teman mengalami kendala atau tidak? Karena yang paling utama yaitu BI checkingnya. Apapun jenis pengajuan kreditnya tentunya yang berpengaruh yang paling utama yaitu BI checking ya teman-teman. Lalu teman-teman tahu nggak apa itu Slick pengganti dari BI checking? Slick adalah sistem layanan informasi keuangan binaan dari OJK. Tugasnya sebagai informasi keuangan untuk BI checking. Peralihan layanan SID dari BI checking ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, teman-teman bisa mengakses Slick OJK ini melalui website yang tersedia. Nah, sekarang teman-teman bisa dengan mudahnya melalui handphone saja untuk mendapatkan Slick OJK ini. Seperti apa caranya? Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan dokumen penting sebagai pendukung untuk melengkapi persyaratan. Nah, ada beberapa perbedaan nih ketika teman-teman adalah perseorangan maupun badan perusahaan. Ketika teman-teman adalah perseorangan, cukup melampirkan fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia, dan untuk warga negara asing, teman-teman cukup melampirkan paspor saja. Untuk badan perusahaan, teman-teman cukup melampirkan NPWP, akta pendirian, dan surat badan usaha asli lainnya. Nah, untuk poin kedua, isi form antrian BI checking. Nah, di sini teman-teman silahkan masuk ke website halaman konsumen.ojk.go.id. Kemudian teman-teman pilih antrian untuk BI checkingnya. Nah, setelah itu poin yang ketiga yaitu verifikasi data.
Nah, setelah kemudian teman-teman mengisikan form di website tersebut, nanti teman-teman akan mendapatkan verifikasi data melalui WhatsApp Slik OJK. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu cek email. Nah, nanti teman-teman melakukan cek kembali email masuk. Di sana akan terdapat email masuk dari OJK yang berisikan surat Slik yang dapat teman-teman baca informasi keuangan dari pemohon debitur itu sendiri. Manfaat dari Slik OJK ini sangat penting sekali ya teman-teman, apalagi teman-teman yang akan melakukan pengajuan kredit apapun. Makanya di sini Bank Indonesia memberikan nilai kolektabilitas, beberapa nilai yang biasa teman-teman sering dengar tuh. Biasanya ada call 1, call 2, atau call 3, sampai dengan call 5. Nah, apa sih makna dari nilai peringkat-peringkat tersebut? Di sini saya akan berbagi informasi. Yang pertama, nilai 1, kredit lancar. Nah, dalam artian konsumen tersebut tetap atau selalu membayar angsuran setiap bulannya sebelum jatuh tempo. Nah, ini teman-teman harus dipertahankan ketika teman-teman sedang dalam proses pengajuan kredit atau sedang dalam fasilitas kredit apapun. Sebaiknya teman-teman ketika membayarkan angsuran harus di bawah tanggal jatuh tempo, jangan sampai lewat dari tanggal jatuh tempo. Nilai 2, debitur terdaftar menunggak. Nah, di sini angsuran dari si debitur tersebut menunggak selama 1 sampai dengan 90 hari. Makanya statusnya DPK dalam perhatian khusus. Nilai ketiga, kredit tidak lancar. Dalam artian konsumen tersebut telat membayar angsuran selama 91 hari sampai dengan 120 hari. Nilai 4, kredit diragukan. Debitur dilaporkan terlambat mencicil selama 121 sampai dengan 180 hari. Kemudian nilai kelima yaitu kredit buruk. Nah, hal ini harus teman-teman hindari ya, karena debitur mengalami nilai yang sangat buruk sekali yaitu di nilai kelima. Akibatnya cicilannya itu terlambat selama 180 hari. Dalam hal ini, pihak bank mungkin tidak akan memberikan proses pengajuan kredit apapun ya teman-teman. Makanya nanti di video saya selanjutnya akan berbagi informasi mengenai tips menjaga agar BI Checking tetap aman. Mungkin untuk sharing dari mengenai Slik OJK ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.